Baik, selamat pagi semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pengukuran EPAS dan teknik pencahayaan buatan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Nikoma Andini Putri dengan NIM 017. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Devi Nirmala Putri, NIM 018. Perkenalkan, nama saya Iputu Wisnu Kinandana Rasta Putra, NIM 019. Perkenalkan, nama saya Kada Ramayoga, NIM 022. Perkenalkan, nama saya IKD Angga Wiguna, NIM 021. Perkenalkan, nama saya Niputu Yumi Cahaya Putri, NIM 022. Perkenalkan, nama saya Ngakan Deli Putra Krisnadinata, NIM 024. Baik, segitu perkenalan dari kami. Sekarang kami akan melanjutkan ke definisi pencahayaan alami yang akan dijelaskan oleh Yumi. Baik, Yumi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, definisi pencahayaan alami. Pencahayaan alami adalah pencahayaan yang berasal dari alam yang secara alami tersedia di alam. Contohnya sinar matahari, sinar rembulan, bintang-bintang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pencahayaan alami dan buatan. Pencahayaan alami adalah pencahayaan yang berasal dari cahaya matahari yang selalu tersedia di dalam dan cahaya langit hasil pemantulan cahaya matahari. Intensitas matahari stabil, sedangkan intensitas cahaya langit dipengaruhi oleh waktu dan cuaca. Pencahayaan buatan berasal dari sistem cahaya berenergi terbatas di alam. Misalnya energi listrik serta energi dari proses minyak bumi dan gas. Intensitas cahaya yang dan kuat, penerangan cahaya buatan stabil tanpa dipengaruhi perubahan waktu dan cuaca. Sumber cahaya pencahayaan alami, sinar matahari dan cahaya langit. Sedangkan pencahayaan buatan, sistem cahaya. Jenis energi pencahayaan alami terbarukan, sedangkan pencahayaan buatan tidak terbarukan. Intensitas cahaya pencahayaan alami tergantung waktu dan cuaca, sedangkan pencahayaan buatan dapat direncanakan dan stabil. Kuat penerangan pencahayaan alami tergantung waktu dan cuaca, sedangkan pencahayaan buatan dapat direncanakan dan stabil. Kualitas warna cahaya pada pencahayaan alami putih tunggal dengan spektrum cahaya lengkap, sedangkan pencahayaan buatan 3 jenis putih dengan spektrum cahaya terbatas. Kualitas warna objek yang dikenal cahaya pada pencahayaan alami tampak alami dengan RA 100%, sedangkan pencahayaan buatan sulit terlihat alami pada RA 100%. Efek penyilauan pada pencahayaan alami fluktuatif dan hanya dapat diantisipasi, sedangkan pencahayaan buatan dapat dikontrol. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur cahaya matahari. Sinar matahari terdiri dari berbagai jenis radiasi, mulai dari sinar kosmik, sinar gamma, sinar X, dikenal juga sebagai X-ray, sinar ultraviolet UV, termasuk sinar UVC, UVB, dan UVA. Radiasi yang terlihat, radiasi infrared atau inframerah, IR, dan gelombang radio. Berdasarkan arah dan pantulannya, sinar matahari dapat diuraikan menjadi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sinar matahari langsung, yaitu cahaya langit. Yang kedua, sinar matahari refleksi luar. Yang ketiga, sinar matahari refleksi dalam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran e-luxmeter. E-luxmeter adalah alat ukur kuat penerangan dalam suatu ruangan. Satuan ukuran luxmeter adalah lux. Luxmeter juga disebut digital luxmeter. Alat ini dilengkapi sensor cahaya yang sangat peka terhadap perubahan jumlah cahaya yang diterima. Faktor-faktor yang menentukan besar kuat penerangan yang terukur di suatu titik ukur ialah yang pertama, hubungan geometris antara titik
ukur dan lubang cahaya. Yang kedua, ukuran dan posisi lubang cahaya. Yang ketiga, distribusi terang langit. Yang keempat, bagian langit yang dapat diukur dari titik ukur. Dan yang kelima, tingkat transparasi lubang cahaya. Berikutnya, cara menggunakan luxmeter. Yang pertama, hidupkan luxmeter yang telah dikalibrasi dengan membuka penutup sensor. Yang kedua, bawa alat ke tempat titik pengukuran yang telah ditentukan, baik pengukuran untuk intensitas, penerangan, setempat atau umum. Yang ketiga, baca hasil pengukuran pada layar monitor setelah menunggu beberapa saat sehingga didapat nilai angka yang stabil. Yang keempat, catat hasil pengukuran pada lembar hasil pencatatan. Dan yang kelima, matikan luxmeter setelah selesai dilakukan pengukuran intensitas penerangan. Selanjutnya, standar minimum pencahayaan. B. Pengukuran E atau metode tabel. Pada PES, terdapat 3 komponen faktor penerangan atau E yang menentukan hasil pengukuran kuat penerangan, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor langit, yang cahayanya langsung dari cahaya langit. 2. Faktor refleksi ruang, cahayanya dari pantulan. 3. Faktor yang cahayanya berasal dari permukaan benda di dalam ruangan. Cahaya pantulan atau komponen FRL dan FRD memberikan penerangan tak langsung dan diperlukan jika cahaya langit atau FL tidak optimal, memberikan kuat penerangan yang dibutuhkan. Langkah penerangan standar kuat penerangan kuat pada bangunan yaitu A. Tentukan kualitas penerangan dan kualifikasi derajat bangunan. B. Tentukan jenis ruangan. C. Ukuran jarak di ruangan. D. Hitung nilai FL-min dan present berdasarkan tabel nilai faktor langit yang tepat. E. Hitung besar kuat penerangan di mana E-min sama dengan FL-min X kali 10.000 lux. Baik, pengukuran E dalam kurung metode H atau D dan L atau D. Metode ini disebut juga metode DPMB. DPMB merupakan singkatan dari Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan. DPMB sendiri merupakan instansi pemerintah yang resmi mengeluarkan salah satu metode pengukuran kuat penerangan melalui perbandingan jarak tertentu. Misalnya H, D, dan L. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam metode HND dan LND. Yang pertama, gambar denah, tampak interior, dan potongan dengan sistem proyeksi. Yang kedua, tentukan lubang cahaya efektif. Yang ketiga, tentukan jarak H, D, dan L. Pengukuran E, metode Ecotech. Metode ini menggunakan software Ecotech sebagai alat bantu pengukuran kuat penerangan dalam ruang. Ecotech memiliki beberapa metode untuk mengakomodasikan kondisi yang berbeda. Pencahayaan alami. Untuk analisa ini, Ecotech menggunakan metode yang dipakai mulai dari yang sederhana, yakni infrared, daylight, factor, dan sky point. Overlay hingga yang cukup kompleks yaitu brace split method, pencahayaan buatan. Metode point by point tujuannya untuk paduan awal proses desain. Langkah metode Ecotech. 1. Memasukkan input letak geografis dan data iklim di mana suatu proyek akan didesain. 2. Membuat 3D model. 3. Properti material, karakter,
Karakteristik ruang. Satuan pengukuran cahaya. Pengukuran cahaya photometric quantity adalah pengukuran terhadap parameter cahaya. Berikut merupakan tabel satuan pengukuran cahaya. Penentu kenyamanan visual. Kenyamanan visual adalah keadaan manusia dalam mengekspresikan kepuasan terhadap penglihatan sekitar. Parameter kenyamanan visual sebagai berikut. 1. Kuat penerangan. 2. Luminasi. 3. Kualitas warna. Kualitas warna ditentukan dari di mana yang dihasilkan sumber cahaya dan objek yang mengenai cahaya. Standar pencahayaan buatan. Untuk memperoleh kenyamanan visual, tata cara buatan harus mengikuti standar ketentuan agar kuat penerangan dan indeks kesilauan sesuai dengan kebutuhan kerja visual. Standar yang digunakan pencahayaan buatan di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. SNI 03 6575 2001. Tata cara pencahayaan sistem pada buatan pencahayaan gedung. SNI 03 6197 2000. Konvensi energi pada sistem pencahayaan. SK SNI T 14 1993 03. Tata cara pencahayaan teknis konversi energi pada bangunan gedung. Baik, sekian hasil pemaparan dari kelompok kami tentang pengukuran IPAS dan teknik pencahayaan buatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.